Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 5. Berjumpa kembali di pelajaran matematika. Hari ini kita masuk materi baru ya, yaitu tentang kecepatan. Nah, sebelum masuk materi kecepatan, yuk kita mengenal dulu satuan jarak dan satuan waktu. Disimak baik-baik ya videonya dari awal sampai akhir. Let's we start. Oke, Miss punya sedikit cerita ya. Ketika kamu pergi ke sekolah pertama kali dengan mengendarai sepeda, apa yang terbayang dalam benakmu? Tentu kamu akan berpikir jarak dari rumahmu ke sekolah dan waktu yang diperlukan untuk menjangkaunya. Kamu mungkin berpikir secepat apakah kamu harus mengendarai sepeda agar tidak terlalu lama. Oke, permasalahan ini erat kaitannya dengan jarak dan kecepatan. Sebelum masuk materi kecepatan, terlebih dahulu kita mengenal kembali satuan jarak dan satuan waktu. Yang pertama adalah satuan jarak. Ini sudah kita pelajari di kelas 4 ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Ternyata satuan jarak itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, ternyata setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10 ya. Terus kemudian jika turun 2 tangga bukan dikalikan 20, tapi ketika turun 2 tangga dikalikan 100 ya, seperti itu. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, jika naik 1 tangga dibagi dengan 10. Sama, ketika naiknya 2 tangga berarti dibagi 100 ya, bukan dibagi 20. Oke, contoh soal langsung saja. 250 meter berapa desimeter? Oke, teman-teman bisa lihat, cek di tangganya ya. Ternyata dari meter ke desimeter itu turun 1 tangga ya. Jadi karena turun berarti bisa kita kalikan. Dikali berapa? Karena turun 1 tangga berarti dikali 10. Oke, berarti 250 dikali 10 ya. Nah, langsung saja 25 dikali 1 saja, yaitu 25. Kemudian kita langsung tambahkan nolnya ya, ada 2 digit 0 ya, menjadi 2500 dm ya. Kemudian contoh soal yang kedua, ada 142.000 dekameter. Berapa kilometer? Oke, kita harus perhatikan. Ternyata dari dekameter ke kilometer itu naik 2 tangga. Karena naik 2 tangga berarti akan kita bagi dengan 100 ya. Berarti 142.000 dibagi 100 yaitu 1420 km. Nah, ini bisa dicoret ya nolnya ya, karena 100 memiliki 2 digit angka 0, berarti kita bisa langsung coret ya 2 digit angka 0 pada 100 dan pada 142.000 menjadi 1420 km. Kemudian yang ketiga, ada 4.800 meter. Berapa kilometer? Oke, 4.800 meter berapa kilometer? Oke, kita akan lihat ya. Ternyata dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga. Karena naik berarti dibagi. Kemudian naiknya 3 tangga berarti dibagi dengan 1000 ya. Langsung saja 4.800 dibagi 1000 yaitu 4,8 kilometer. Oke, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh soal satuan jarak. Buyung pergi ke rumah temannya. Ia naik sepeda dari rumah ke jalan raya sejauh 500 meter. Kemudian, ia naik bis dengan jarak 5 km. Setelah turun, ia masih harus berjalan kaki sejauh 350 desimeter untuk sampai ke rumah temannya. Berapa meter jarak rumah Buyung dengan rumah temannya? Oke, kita bisa jawab ya. Langkah pertama silahkan tulis terlebih dahulu kalimat matematikanya ya. Ditulis kalimat matematikanya, ternyata 500 meter ya ditambah 5 km ditambah 350 desimeter itu berapa meter? Oke, jika menemukan soal satuan jarak seperti ini, silahkan diubah satu per satu ya.
Oke, pertama adalah 500 meter ke meter. Ya, karena satuannya sama berarti tetap. Kemudian yang kedua, 5 km ke meter. Ya, dari kilometer ke meter ternyata turun 3 tangga, berarti langsung saja 5 dikali 1000 yaitu 5000. Kemudian 350 desimeter ke meter. Oke, karena dari desimeter ke meter itu naik 1 tangga, berarti akan kita bagi dengan 10. 350 dibagi 10 yaitu 35 meter. Nah, jika satuannya sudah sama, sudah kita ubah semua ke dalam meter, baru kita jumlahkan. 500 ditambah 5000 ditambah 35 menjadi 5.535 meter. Nah, perhatikan ya penempatan satuan dan puluhannya pada saat penjumlahan. Selanjutnya adalah satuan waktu, ya teman-teman. Satuan waktu itu ada jam, menit, dan detik. Oke, ingat, 1 jam itu 60 menit, sementara 1 menit itu sama dengan 60 detik, dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, kalau kita balik, 1 menit itu sama dengan 1/60 jam, 1 detik itu sama seperti 1/60 menit, kemudian 1 detik itu sama seperti 1/3600 jam. Nah, ini diingat-ingat ya. Oke, langsung saja ke contoh soal nomor 1. 2 jam itu sama dengan berapa menit? Ya, kita akan ubah dari jam ke menit ya. Bisa teman-teman lihat di tangga sebelah kanan, ternyata dari jam ke menit itu dikalikan 60. Karena di sini 2 jam, ya berarti silahkan 2 dikali 60 sama dengan 120 menit, ya. Kemudian yang kedua, ada 480 detik sama dengan berapa menit? Ya, perhatikan. Detik ke menit, ya, itu ternyata dibagi 60, ya. Atau tadi kita lihat di slide sebelumnya itu adalah 1/60 ya, berarti dari detik ke menit itu dibagi 60. Langsung saja, karena di sini 480 berarti 480 dibagi 60 sama dengan 8 menit ya. Kemudian soal nomor 3, 4 jam sama dengan berapa detik? Ya, perhatikan dari jam ke detik ternyata turun 2 kali ya, berarti jam ke detik itu dikali 3.600. Ya, berarti karena di sini 4 jam, berarti langsung saja 4 dikali 3.600, yaitu 14.400 detik. Ya. Kemudian yang terakhir, ada 2/5 jam, sama dengan berapa menit? Oke, perhatikan lagi ya, ternyata dari jam ke menit itu turun 1. Ya, berarti silahkan dikalikan dengan 60. 2/5 dikali 60. Nah, ini bisa dicoret ya. 5 dan 60 ini hasilnya adalah 12, kemudian 2 dikali 12 yaitu 24. Jadi 2/5 jam sama dengan 24 menit. Selanjutnya, contoh soal nomor 5, 3 jam ditambah 40 menit sama dengan berapa menit? Oke, jika menemukan soal matematika seperti ini, kita lihat ya, ternyata semuanya akan kita ubah ke dalam menit ya. Berarti kita akan ubah satu-satu ya, dimulai dari 3 jam. 3 jam itu sama dengan 3 dikali 60 menit, yaitu 180 menit, kemudian 40 menit, ya itu tetap 40 menit, tidak kita ubah. Kemudian jika satuannya sudah sama dalam menit, berarti bisa kita jumlahkan. 180 ditambah 40 yaitu 220 menit. Kemudian 3 jam ditambah 360 menit ditambah 7.200 detik sama dengan berapa jam? Oke, teman-teman harus lihat, ternyata terakhirnya ya akan kita ubah semuanya ke dalam jam. Oke, berarti kita tulis 3 jam itu tetap ya, karena jam diubah ke jam itu tetap, berarti 3 jam sama dengan 3 jam. Kemudian 360 menit ya, dari menit ke jam itu dibagi 60, berarti 360 dibagi 60 yaitu 6 jam.
Kemudian 7.200 detik ke jam ya dibagi 3.600 ya, karena detik ke jam itu dibagi 3.600, berarti 7.200 dibagi 3.600 adalah 2 jam. Jika satuannya sudah sama semua ya, sudah dalam satuan jam, berarti kita bisa jumlahkan ya, langsung 3 ditambah 6 ditambah 2 yaitu 11 jam. Mudah ya teman-teman. Contoh soal satuan waktu yang terakhir, Irwan mulai belajar pada pukul 7.15. Jika ia belajar selama 1,5 jam, maka pukul berapa Irwan selesai belajar? Oke, silakan boleh dijawab. Yang pertama, ditulis terlebih dahulu, Irwan mulai belajarnya pada pukul 7.15. Kemudian, lama belajarnya adalah 1,5 jam. Ini diubah dulu ya ke menit, berarti 1,5 dikali 60 menit, yaitu sama dengan 90 menit. Kemudian 90 menit ini bisa kita jabarkan menjadi 1 jam ya, karena 1 jamnya itu 60 menit, berarti kita jabarkan 1 jam, sisanya adalah 30 menit, berarti 1 jam 30 menit. Nah, langsung kita bisa jumlahkan. Jam 7.15 ditambah 1 jam 30 menit adalah 8.45. Berarti Irwan akan selesai belajar pada pukul 8.45. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran matematika kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Miss ajarkan mudah dipahami ya. Jika masih ada kesulitan, silakan menghubungi guru kelasnya masing-masing. Jangan lupa tugas matematika hari ini dicek di Google Classroom ya. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.